Halo semuanya, perkenalkan nama saya Richard Dijen. Kali ini akan membahas tentang sistem alat pembayaran non tunai. Pertama-tama, kita akan membahas tentang pengertian alat pembayaran non tunai. Alat pembayaran non tunai adalah mekanisme atau cara bayar transaksi yang tidak lagi memerlukan uang fisik seperti koin atau kertas. Contohnya, itu seperti kartu debit, kartu kredit, cek, e-money, dan e-wallet. Dan pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang pengalaman saya menggunakan e-wallet. Untuk itu kita mendalami pengertian e-wallet dulu. E-wallet dikenal juga dengan istilah dompet digital. Seperti dalam istilah tersebut, produk keuangan ini berbentuk aplikasi yang dapat menyimpan uang dalam bentuk digital. Uang tersebut bisa digunakan untuk melakukan berbagai jenis pembayaran dan bisa juga berfungsi seperti tabungan. Contoh dari e-wallet antara lain GoPay, Dana, OVO, ShopeePay, dan lain-lain. Selanjutnya saya ingin membahas pertanyaan dari Ibu Yuli. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana sih orang tua saya bisa punya e-wallet? Orang tua saya bisa mempunyai e-wallet karena mendownload aplikasi e-wallet seperti Dana, GoPay, dan OVO. Orang tua saya mendownload aplikasi tersebut karena tertarik akan benefit-benefit yang ditawarkan, seperti kemudahan bertransaksi dari jarak jauh, kemudahan mengisi saldo, dan aplikasi yang praktis. Pertanyaan kedua, itu bagaimana penggunaan e-wallet? Penggunaan e-wallet sendiri itu bisa dilakukan hanya dengan beberapa langkah saja. Yang pertama yaitu tentunya kita harus membuat akun terlebih dahulu di dalam aplikasi e-wallet yang kita inginkan. Dan yang kedua, kita mengisinya dengan sejumlah saldo melalui bank atau cara lain seperti minimarket. Pada saat akan melakukan pembayaran, kita hanya perlu login ke dalam aplikasi e-wallet yang kita inginkan dan memilih cara pembayaran, kemudian melanjutkan dengan mengisi data termasuk jumlah pembayaran, lalu melanjutkan transaksi. Pertanyaan ketiga, apa kelebihan dari e-wallet? Dengan penggunaan e-wallet, seseorang bisa mempermudah transaksi dimanapun dan kapanpun. Mereka tidak perlu keluar rumah untuk melakukan pembayaran, seperti pembelian makanan, pembayaran tagihan, hingga melakukan investasi. Semua bisa dilakukan dengan menggunakan dompet digital. Pertanyaan keempat, apa kekurangan dari e-wallet? Kekurangan dari e-wallet ini sendiri, tidak semua tempat melayani pembayaran menggunakan e-wallet. Seperti tempat-tempat kayak beberapa warung, lalu bengkel, dan lain-lain, walaupun ada juga tempat yang menyediakan e-wallet. Harus terhubung dengan internet. Dan yang ketiga, terdapat biaya admin saat melakukan beberapa transaksi. Dan yang terakhir, secara tidak sadar hidup menjadi lebih konsumtif dengan menggunakan e-wallet. Karena kita tidak merasa kehilangan sesuatu karena uangnya tidak berwujud fisik. Kita misalkan ketika belanja online, kita hanya perlu memencet beberapa tombol dan kita sudah membayar barang yang kita inginkan. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Kemudian saya punya sekretaris pribadi 3, saudara Rizky, saudara Agung, Rahmat, saudara Rajin,
kebetulan tiga-tiganya masih bujangan.